Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Pagi, Selamat Bapak. pagi, Bapak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bapak. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Oke, semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah. 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 Oke. Seperti biasa, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa. Namun sebelumnya Pak Marla minta bantu air lah untuk memimpin berdoa. Ya, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. 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 Alhamdulillah. Oke, sekarang Mbak Marla mau tanya di sini yang belum hadir siapa ya? Atau semuanya sudah hadir? Sudah hadir, Bapak. Semuanya sudah hadir ya? Gak ada Iya, yang Bapak. tidak masuk ya hari ini. Alhamdulillah. Semoga kita terus dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran. Oke. Amin. Langsung saja. Untuk memulai kegiatan seperti biasa Pak Marla ingin kita semua ice breaking dulu atau gerak-gerak dulu biar lebih semangat dari ini. Siap ya semuanya ya? Siap, Bapak. Siap, Bapak. Oke. Pak Marla akan bernyanyi, anak-anak juga boleh ikut bernyanyi. Sekarang Pak Marla akan coba tampilkan. Iya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bapak. Oke. Dengarkan. Kemudian ikuti gerakan dari Pak Marla. Oke, siap ya? 1, 2, 3. Marina menari di di atas menara, di atas menara, Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Yeay. Oke, sudah lebih semangat hari ini. Lanjut ya. Oke, anak-anak. Sekarang coba anak-anak perhatikan. Di situ ada gambar apa? Coba Pak Marla minta Gambar orang menari, Bapak. Iya, Intan. Coba Intan. Itu gambar apa, Intan? Gambar mbak-mbaknya lagi menari, Bapak. Menari. Kamu pernah melihat tarian ini enggak? Di TV, Bapak, waktu pernah. di TV. Pernah ya? Di Pernah. televisi. Mungkin di dekat rumahmu juga pernah. Kalau Kamu di pernah dekat rumah melihat? Gambyong, Bapak. Gambyong, iya. Kalau ini biasanya kita sering melihat di televisi. Kemudian, nah, coba sekarang Nila. Apa yang kamu lakukan jika menjumpai pentas tari di dekat rumahmu, Nila? Nonton. Nonton. Direkam. Terus diapakan, Nila? Terus direkam? Foto-foto. Iya, foto-foto direkam, ditonton ya Nila. Terus masih Nila nih. Nila, jika kamu adalah warga negara yang baik, bagaimana kamu membuat tari daerahmu semakin dikenal, Nila? Itu Pak, tarian yang saya katakan tadi saya upload tuh. Oh, diupload di YouTube, betul.
terus bisa diupload juga di media-media sosial yang lain agar tari-tari daerah di sekitarmu lebih dikenal orang lain. Oke, terima kasih anak-anak. Kita lanjut ya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita intinya adalah kita akan mempelajari 3 hal yang paling penting. Yang pertama, nanti kita akan belajar pola lantai gerak tarinya. Kemudian selain itu kita juga akan merangkum teks yang berkaitan dengan pola lantai gerak tari. Kemudian yang terakhir kita juga akan menganalisis manfaat gaya listrik pada kehidupan kita sehari-hari. Pak Marla harap dalam pembelajaran nanti anak-anak bisa bersikap mandiri, kemudian ketika nanti mengerjakan tugas selain mandiri juga percaya diri. Oke. Kali ini kita akan mengamati video tari kreasi daerah Tari Saman. Oke ya, coba anak-anak amati dengan baik. Siap, Pak. Oke, anak-anak semua, gimana tadi videonya? Bagus nggak? Bagus, Pak. Bagus, Bapak. Bagus. Iya. Bagus, Pak. Tadi itu. Bagus, Pak. Tadi itu tari apa? Coba Koyim. Itu tadi tari apa Koyim? Itu tadi tari saman. Iya, Saman, betul, Bapak. tari saman dari Tari Aceh. saman. Kemudian masih Koyim nih. Koyim, bentuk formasinya gimana tadi? Kira-kira menurut Koyim. Ya, barisnya gimana tadi? Garis apa? Pola tari saman itu horizontal, Bapak. Iya. Horizontal. Horizontal itu berarti dari bagian mana ke mana? Dari samping atau dari depan? Oh iya. Dari depan ke belakang atau dari samping kanan ke samping kiri? Dari samping kanan ke samping kiri, Bapak. Dari samping Iya, kanan ke samping kiri, Bapak. Dari samping kanan ke samping kiri, penari tari saman, kemudian menghadap ke depan. Dia menghadapnya ke depan. Jadi barisnya atau formasinya tari saman itu dari kanan, samping kanan ke samping kiri lurus. Tidak belok-belok, tidak melengkung. Seperti itu ya. Oke. Nggak boleh belok, Pak. Iya. Itulah tari saman. Nah, sekarang setelah tadi anak-anak melihat video tari saman, di sini Kak Marla ingin menunjukkan ternyata pola lantai gerak tari itu ada bermacam-macam. Namun di sini ternyata pola lantai gerak tari itu ada dua sebenarnya. Ada garis lurus dan garis lengkung. Lah, di sini garis lurus ada apa saja Kurnia? Coba sebutkan di situ.
Ada horizontal, Pak. Juga ada diagonal. Iya. Garis lurus ke depan. Zigzag, segitiga, segi 4 dan segi 5, Pak. Iya. Lah tadi tari saman berarti dia masuk yang mana tadi? Yang horizontal, Pak. Iya. Lurus dari samping kanan ke samping kiri. Ya, betul Kurnia. Betul, Pak. Karena aku pinter, Pak. Iya, semua anak-anak Pak Marla pinter semua. Oke, yang kedua ada garis lengkung. Garis lengkung di sini ada lingkaran, ada angka 8, ada yang garis lengkung ke depan dan garis lengkung ke belakang. Oke, sekarang kita lihat coba gambarnya kayak gimana sih? Ini tadi kayak tari apa ya tadi ya? Tari saman, Pak. Iya, betul ini kayak tari saman. Tari saman. Iya, aku betul. Ini melengkung. Nanti Pak Mara akan jelaskan. Kemudian ini bentuknya segi 4. Nah, ini namanya kayak gini. Yang garisnya lurus dari kanan ke kiri itu pola lantai horizontal. Kemudian yang seperti ini gambar yang tengah itu gambar pola lantai lengkung karena melengkung. Kemudian yang ketiga pola lantai segi 4. Nah, sekarang kita akan mencoba dari penjelasan Pak Marla tadi. Sekarang anak-anak sudah melihat gambarnya itu? Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Ada berapa coba itu gambarnya? Ada 3 gambar, Pak. Iya. Ada 3. Ada 3, Bapak. Sekarang Pak Mara mengajak anak-anak untuk memasangkan. Ada pola lantai horizontal, ada pola lantai melengkung atau melingkar, ada pola lantai diagonal. Sekarang kita akan cocokkan. Oke, kita mulai dari gambar yang paling kiri. Coba Pak Mara pengen Nikmatul. Halo Nikmatul. Iya, Pak. Oke, Ya, Pak. Nikmatul kita mulai dari yang paling kiri ya. Itu berarti kalau berdasarkan gambar itu dia masuk pola lantai apa Nikmatul? Yang horizontal ya, Pak. Yang tengah, Pak. Yang kiri. Yang kiri. Yang kiri. Oh, itu lingkaran, Pak. Oh. Iya, kita coba betul nggak jawabannya Nikmatul? Iya, betul. Tepuk tangan dong buat Nikmatul. Kemudian lanjut. Betul. Selain Nikmatul coba Septi. Halo Septi. Aku aja, Pak. Aku aja. Oh iya, coba Nia dulu. Nia, coba yang sekarang gambar yang tengah. Gambar kedua ya, Pak. Gambar kedua Ya. itu yang tengah itu pola lantai diagonal, Pak. Iya, pola lantai diagonal betul. Itu tepuk tangan buat Kurnia. Oke, kita lanjut. Sekarang Airla. Pak, aku. Ya, Pak. Airla. Itu jawabannya tugas aku, Pak. Ya, Tapi juga gantian dulu sudah. dong. Pola lantai horizontal. Airla dulu ya. Oke, Airla apa Airla? Yang paling Pola lantai kanan. horizontal, Pak. Horizontal yang tadi kita sudah tonton ya, narinya. Betul. Pinter semua, Pak. muridnya. Wow. Pinter Oke. semua. Jadi sudah bisa ya. Jadi dari gambar ini anak-anak bisa menganalisis mana yang pola lantai horizontal, mana yang pola lantai melengkung atau melingkar, sama pola lantai diagonal. Nah, nanti di rumah anak-anak mengerjakan lembar kerja yang Pak Mara sudah kirim lewat WA grup ya. Di situ ada gambar tarinya, kemudian anak-anak boleh mengisi nama tarinya. Kalau misalkan anak-anak tidak tahu nama tarinya, boleh mencari di internet. Kemudian di kolom yang ketiga, anak-anak gambar tuh bentuk polanya, titik-titiknya, sesuai dengan boleh sesuai dengan jumlah penarinya, boleh terserah anak-anak. Oke.
Mengerti Oke, ya Pak. anak-anak ya? Mengerti, Iya. Pak. Kemudian selain itu, anak-anak nanti di rumah juga memperagakan salah satu tari, yaitu tari Ratuh Jaru. Nah, di situ di lembar yang Pak Mara sudah berikan, Pak Mara sudah kasih link YouTube tutorial memperagakan tari Ratuh Jaru. Anak-anak bisa mempraktekkannya bersama orang tua, kakak, atau mungkin adiknya. Oke, dimengerti ya? Ikuti saja gerakan tari yang ada di video. Oke. Nah, sekarang Pak Amara punya teks yang judulnya Pola Lantai Gerak Tari. Oke, Pak Mara minta bantu coba Intan. Bapak, Minta Bapak. bantu dibacakan teks ini. Oh. Ya. Pola lantai gerak tari. Saat penari meragakan suatu tarian, penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Iya. Ya, Bapak. Terima kasih Intan. Dilanjut ya Intan ya. Masih ada. Oke. Iya, Bapak. Nah. Silakan Intan. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Stop dulu Intan. Nah, garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari disebut pola lantai. Jadi gerakannya yang membentuk suatu garis itu namanya pola lantai. Lanjut Intan. Pola lantai juga merupakan garis imajiner yang dibuat oleh formasi penari kelompok. Ya. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung atau garis lengkung. Ya. Nah, berarti di situ pola lantai ada berapa bentuk? Di situ. Ada dua. Dua apa saja? Garis lurus dan garis lengkung. Iya. Lanjut Intan. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Di antaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Oke. Perhatikan gambar-gambar berikut. Iya, gambarnya ini Intan. Nah, ini gerakannya, kemudian ini formasinya. Jadi formasinya itu bentuk pola lantai ternyata ada dua, ada yang lurus, ada yang lengkung. Nah, di situ ditampilkan ada berbagai macam formasi gerak tari. Pola lantainya ada banyak, ada yang diagonal, ada yang segi 5, bahkan ada yang vertikal dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Kemudian ada yang zigzag, ada yang membentuk lingkaran. Oke, lah sekarang dari teks yang tadi yang sudah Pak Mara sampaikan, yang tentunya sudah Pak Mara share teksnya,
di WA grup, nah anak-anak akan merangkum. Tapi bagaimana cara merangkumnya? Lah di sini ada percakapan. Nah sekarang siapa yang mau jadi Nina? Siapa yang mau jadi Bu Guru? Koyim mau jadi Nina, Bapak. Iya, Koyim jadi Nina. Kemudian siapa yang mau jadi Bu Pak. Guru? Pak. Siapa? Nila. Siapa ya? Nila mau jadi Bu Iya, Guru? Pak. Iya, silakan. Dimulai dari Koyim dulu ya. Bu Guru, bagaimana cara menulis rangkuman dari teks non-fiksi? Caranya mudah, Nina. Langkah pertama, bacalah teks dengan teliti. Kedua, tentukan topik atau tema teks tersebut. Ketiga, buatlah bagan atau mind map. Keempat, susunlah menjadi teks atau paragraf yang runtut. Ya, Udah, Pak. terima kasih Koyim dan Nila sudah membantu Pak Marlan. Nah, dari percakapan ini, Nak, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan kalau misalkan kita mau menulis rangkuman dari teks yang tadi, pola lantai gerak tari. Yang pertama, baca dulu teksnya. Tidak mungkin kalau kita mau merangkum tapi tidak mau membaca. Oke, yang kedua, tentukan topiknya dulu, temanya, atau mungkin langsung ke judulnya. Judulnya apa tadi? Pola lantai gerak tari. Kemudian anak-anak bikin bagan atau mind map. Mind map itu nanti di tengahnya anak-anak tulis judulnya dulu, kemudian dikasih cabang-cabang seperti pohon. Nah, di cabang-cabang itu nanti anak bikin seperti ini. Ya, Pak Marla bacakan ya, itu mungkin ada yang tidak terlihat. Jadi di tengahnya anak-anak menuliskan judulnya dulu, pola lantai gerak tari. Kemudian di situ sudah ada beberapa pertanyaan. Anak-anak tulis pertanyaannya dulu. Yang pertama, apa pengertian pola lantai? Lah tadi kan sudah kita bahas juga tuh ketika Intan membaca. Pengertian pola lantai apa sih? Pola lantai itu apa sih? Lah di situ jawabannya ditulis di cabang selanjutnya. Kemudian apa saja bentuk pengembangan pola lantai? Mohon maaf, yang sebelumnya dulu. Apa saja bentuk pola lantai? Tadi ada 2 ya. Nah itu dituliskan di situ juga. Kemudian apa saja bentuk pengembangan pola lantai garis lurus dan melengkung? Nah dituliskan juga di cabang berikutnya. Sudah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Mengerti, Bapak. Nah, kalau sudah mengerti, anak-anak tinggal mengerjakan lembar kerja nanti setelah ini sama merangkum teks tentang ya yang judulnya tadi pola lantai gerak tari. Pak Mara sudah sediakan semuanya di lembar kerja yang Pak Mara sudah share di WA Group. Kemudian kalau sudah, nanti anak-anak susun kembali itu dari yang pengertian dulu, kemudian bentuk pola lantainya, kemudian pengembangan bentuk pola lantainya dari garis lurus sama melengkung. Dijadikan satu paragraf yang bagus. Lanjut ya anak-anak ya. Ya, Pak. Lanjut. Oke. Tari di Indonesia itu banyak sekali anak-anak. Nah, salah satunya itu ada tari yang pakai kipas. Mungkin ada anak-anak yang tahu tari yang pakai kipas. Tari kipas, Pak. Iya, tari kipas. Iya, tari kipas. Ada tuh. Ada juga tari legong dari Bali itu juga memakai kipas. Nah, kipas yang dipakai itu kan kipas apa itu? Kipas buatan tangan ya. Iya, buatan tangan. Nah, tapi sekarang ini iya yang buat kondangan tuh. Biasanya hadiahnya itu pakai kipas kayak gitu. Ya. Nah, tapi sekarang ini, Nak, di rumah-rumah, di rumahmu juga mungkin ada nggak sekarang pakainya kipas angin yang seperti pada gambar ini. Oke. Punya semuanya di rumah? Punya, Pak. Punya ya? Punya, Pak. Banyak, Pak. Oke. Warnanya pink, Pak. Iya, warnanya macam-macam, ada yang pink, ada yang merah kan.
banyak sekali. Yang di sini warna hitam. Lah, sekarang ada pertanyaan di situ. Pak Mara mau coba. Airla, halo. Ya, Pak. Airla, coba di situ ada gambar apa saja, Airla? Yang di situ ada gambar lampu Ya. belajar sama Iya, kipas betul. angin, Pak. Iya, ada lampu belajar sama kipas angin. Lah, menurut Sama unyil, Pak. oh iya sama si Nina, ini sama si Nina. Oh iya, Nina pakai unyil. Oke, Pak Mara fokus di dua gambar ini aja ya. Iya, Oke, Pak. Airla, Iya, Pak. Airla, kok bisa Iya, Pak. lampu di situ menyala, Airla? Kenapa ya? Itu ada kabelnya, Pak. Iya, dicolokin kemana coba itu? Di saklar, di stop kontak, Pak, biasa. Iya, di stop kontak. Di stop kontak berarti ada apanya itu, Airla? Stop kontaknya kok harus dicolokin di situ? Arus listrik, Pak. Iya, karena lampu ini biar bisa menyala dia butuh listrik. Nah, dia butuh gaya listrik. Terus yang kedua, Listrik, Airla. Pak. Ya. Sama ya, ini menyala juga harus dicolokin ya. Ya. Iya, ada juga yang pakai baterai, tapi yang Pak Mara tunjukin ini pakai listrik. Kemudian menurut Airla, apa sih manfaatnya dari kedua gambar ini, kipas angin sama lampu belajar menurut Airla? Kipas angin dulu deh. Kipas angin itu membantu aktivitas kita. Buat Biasanya apa kalau Airla? gerah, Oh kalau iya. sumuk, Pak, pakainya itu. Ya kalau di rumah panas ya. Iya. Makanya Airla berarti manfaatnya untuk mendinginkan ruangan ya, termasuk Iya, Pak. biar kita merasakan dingin kalau pas musim-musim panas. Kemudian yang kedua, gambar kedua Airla. Yang kedua itu biasanya kalau membantu belajar, Pak. Jadi kalau belajar biar terang itu, biar tulisannya kelihatan, pakai lampu belajar, Pak. Iya, betul. Biar terlihat, biar menerangi ruangan. Betul Airla. Lah, dari sini, nah nanti anak-anak coba. Di rumah kan banyak sekali tuh barang-barang yang menggunakan listrik. Anak-anak pilih, di situ Pak Mara sudah menyediakan sampai 5. Anak-anak kalau misalkan Pak aku nggak punya setrika Pak aku nggak punya kipas angin, ya digunakan alat-alat yang ada saja di rumah, tidak harus terus beli dulu, enggak. Terus anak-anak coba disiapkan itu semua alat bahannya, kemudian coba anak-anak praktekkan cara menggunakannya. Terus habis itu setelah dipraktekkan cara menggunakannya, terus anak-anak coba rasakan manfaatnya apa sih? Nah, nanti anak-anak coba tulis manfaatnya di lembar yang Pak Mara sudah sediakan. Kalau di sini Pak Mara kasih contoh satu, kipas angin tadi untuk mendinginkan ruangan. Nanti coba anak-anak praktekkan di rumah. Apa sih manfaatnya dari barang-barang yang Pak Mara tadi sudah tuliskan? Seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada pertanyaan. Mantap. Oke. Nah, sekarang ya, di sini Pak Mara juga punya video di sini. Nah, anak-anak tadi kan sudah mempraktekkan juga tuh. Nah, salah satunya ada alat elektronik yang namanya kulkas. Kira-kira menurut Kurnia, halo Kurnia. Halo, Pak. Kurnia, manfaat dari kulkas apa ya? Buat apa Untuk mendinginkan makanan, Pak. Iya, selain mendinginkan, iya. Bikin es batu. Assalamualaikum. Bikin es batu ya, betul. Nah, di sini nanti anak-anak yang ada kulkas di rumah mempraktekkan untuk membuat salah satu manfaat dari kulkas, yaitu untuk membuat es batu. Coba anak-anak praktekkan di rumah membuat es batu. Kemudian jangan lupa di video cara membuatnya, kemudian diupload di link yang Pak Mara sudah share di WA. Begitu ya anak-anak ya, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada nanti bisa bertanya lewat WA grup juga tidak.
Ya, ini cuplikannya ya, Nak. Pak Mara lanjut. Nah, sekarang kita sudah mencapai kegiatan akhir dari pembelajaran kita. Nah, kira-kira apa tadi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba, Nikmatul. Kita tadi belajar apa saja, Nikmatul? Ayo. Ada gerak tari. Gerak tari, Terus betul. ada membuat mind map tadi, Pak. Iya, merangkum ya. Ya. Merangkum tentang teks apa tadi, Nikmatul? Teks apa ya, Pak? Tadi saya lupa, Pak. Iya, judulnya Pak Mara Teks ingatkan ya. non-fiksi. Iya, non-fiksi yang judulnya Pola Lantai Gerak Tari. Ada apa saja dari pola lantainya tadi, Nikmatul? Ada dua. melingkar. Oh iya, ada lengkung ya yang melingkar. Oh iya, itu benar. Ada banyak sekali ya, Nikmatul ya. Iya, Oke. dan lain-lain. Nah, satu lagi yang kita pelajari tadi, terakhir. Ada alat elektronik, Pak. Iya, berarti alat elektronik itu bisa menyala karena apa, Nikmatul ya? Karena ada arus listrik. Iya, karena ada arus listrik atau lebih tepatnya gaya listrik yang membuat kipas angin bisa berputar baling-balingnya, kemudian lampu belajar bisa menyala dan alat-alat elektronik lainnya bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Salah satunya tadi kipas angin untuk mendinginkan ruangan. Terus, sekarang dari kegiatan kita, gimana perasaanmu hari ini anak-anak? Ayo semuanya, perasaannya gimana? Oh iya, merasa senang Bapak. Senang ya. Nanti Pak Mara ajak milih-milih tuh pola lantainya yang mana, weh. Kurnia hebat, tapi bisa jawab ya Kurnia, dan anak-anak yang lain juga bisa menjawab hebat. Terus agar pembelajaran berikutnya lebih menarik, kira-kira apa ya usulmu buat Pak Marla ya, biar pembelajaran kita menarik, lebih menarik lagi? Dibanyakin apa? Banyakin menari. Menari, oh iya. Anak-anak kan nanti tugasnya juga menari ya, jangan Ya. lupa ya. Oke, dikerjakan. Kemudian apa lagi? Banyak. Itu Pak, gambar-gambarnya Pak. Gambarnya dibanyakin. Oke, Ya. siap. Nanti Pak Mara coba. Terus anak-anak juga sama. Kalau Pak Mara ajak menari, menari semua ya. Iya. Atau menyanyi, menyanyi semua. Oke, itu saja. Oke Pak. Oke, terus Pak Marla ingatkan setelah ini anak-anak selain mengerjakan lembar kerja yang Pak Marla sudah kirim, anak-anak juga mengerjakan soal evaluasi yang Pak Marla juga sudah kirim di WA Group. Kemudian anak-anak kerjakan dengan baik ya. Oke. Ya Pak. Saya kira cukup. Oke, untuk pembelajaran hari ini jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian mengikuti semua protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Oke, seperti itu ya, seperti memakai masker, menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, seperti biasa, marilah kita tutup dengan berdoa. Pak Marla minta bantu lagi Airla untuk memimpin berdoa. Ya Pak. Baik teman-teman, agar pembelajaran bisa bermanfaat, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.